Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan intermittent universal ya, untuk di mobil ya. Oke guys, jadi yang saya pegang ini adalah intermittent universal ya, untuk dipasang ke mobil yang belum ada intermittent wipernya ya. Oke guys, jadi bagaimana cara pemasangannya, simak terus videonya ya. Oke guys, jadi bagi teman-teman yang mobilnya belum ada intermittent wipernya ya, jadi bisa memasang intermittent universal seperti yang saya pegang ini ya. Jadi ini saya beli di online ya, dengan harga sekitar 70 ribuan. Oke guys, jadi di sini intermittennya ini untuk setelannya ya. Jadi ini adalah untuk setelan delaynya, ini adalah untuk powernya ya, dan kabel outputnya ini terdapat 3 buah kabel ya. Jadi di sini ada kabel untuk positif dan negatif. Yang merah ini adalah kabel positif untuk ACC ya, dari kunci kontak. Ini adalah kabel untuk negatifnya yang langsung ground ke body ya, dan yang untuk warna biru ini adalah kabel yang menuju ke dinamo wipernya ya. Jadi ini adalah kabel output yang menuju ke dinamo wipernya. Inilah kabel yang akan memberikan delay ya untuk untuk dinamo wipernya ya. Jadi dalam paket pembeliannya kita juga dapat petunjuk ya. Tapi petunjuknya ini tidak bisa berpatokan dengan petunjuk ini ya, karena untuk di setiap mobil berbeda-beda ya jalur kabelnya. Oke guys, jadi langsung aja kita ke pemasangan ya. Oke guys, jadi mobil yang akan saya pasang ini adalah mobil Etios Falco ya, yang tipe E, karena untuk yang tipe E ini belum ada intermittent wipernya ya. Oke guys, jadi untuk cara pemasangannya, yang pertama kita cari dulu ya jalur kabel untuk wipernya. Jadi untuk di mobil Etios Falco ini, jalur kabel wipernya itu ada di bagian sini ya, tepat di samping baut shock ya. Jadi untuk memasang intermittent universal tadi, kita tidak perlu membongkar ini ya, bagian bagian cover depannya. Jadi kita tidak perlu membongkar repot-repot lagi ya, tinggal hanya mencari jalur kabelnya seperti ini ya. Ini adalah kabelnya menuju ke dalam, berarti ini kabel yang untuk menuju ke dinamo wiper ya. Dan untuk setiap mobil posisinya berbeda-beda ya, ada yang di sebelah kiri seperti mobil ini, dan ada juga yang di ujung sana ya, sebelah kanan. Jadi ikuti aja jalur kabelnya seperti ini yang menuju ke dalam tutupnya ini ya. Oke guys, jadi untuk dinamo wiper itu kabelnya berbeda-beda ya. Untuk mobil tahun 2000 ke atas biasanya terdapat 5 buah kabel ya, seperti ini contohnya. Dan di sini kabelnya warnanya berbeda-beda ya. Jadi untuk tiap mobil warna kabel itu berbeda-beda ya, tidak sama. Oke guys, jadi sebelum penyambungan kabelnya kita harus mencari dulu ya di mana letak kabel positif untuk dinamo wipernya, yang low dan yang high ya, yang lambat dan yang cepat. Karena yang untuk kabel dinamo wiper ini terdapat 5 buah kabel, antaranya itu positif dari ACC dan negatifnya, dan satu kabel untuk parkirnya ya, kabel untuk parkir, dan 2 lagi itu adalah kabel positif untuk mode cepat dan mode lambatnya ya. Oke guys, jadi yang pertama kita siapkan dulu ya test pen seperti ini, test pen DC untuk mengeceknya. Oke guys, jadi untuk mengeceknya jepitkan dulu salah satu test pen DC tadi ke bagian negatif dari aki ya. Oke, di sini sudah tersambung ya. Setelah itu kita posisikan kunci kontak ke on ya, ke on, tidak perlu menghidupkan mesin, usahakan ke on. Setelah sudah ke on,
Setelah itu kita cek ya satu persatu kabelnya. Oke guys, jadi yang ada apinya itu di kabel warna hitam ya. Ketika wiper mati dan di kabel hitam ini ada api ya. Ini berarti kabel dari ACC ya. ACC. Nah, ini adalah kabel untuk mode parkir ya. Jadi dinamo wipernya mode parkir itu sebenarnya kabel untuk memposisikan dinamo wiper ke posisi semula seperti ini ya. Jadi ketika kita hidupkan wiper dan kita matikan lagi, jadi fungsi kabel ini untuk membalikan wipernya ke posisi semula ya. Jadi tidak berada tepat di tengah seperti ini atau ke samping ketika wiper kita matikan. Itulah fungsi kabel yang warna hitam itu ya. Dia akan membalikkan posisi wiper ke semula ya, seperti ini ketika saklar dimatikan ya. Oke guys, selanjutnya kita tes hidupkan wiper di mode lambat ya. Oke, setelah hidup wiper di mode lambat, kita cek lagi kabelnya. Di kabel biru ini ada api ya. Di kabel putih juga ada api. Nah, lihat. Di kabel putih ini dia berkedip ya. Berarti inilah kabel yang menuju wiper lambat ya, di mode lambat. Berada di warna putih, dan ketika mode cepat kita pindah ke mode cepat. Ini adalah mode cepat. Di kabel putih ini tetap ada api juga ya. Nah, lihat di kabel biru ini yang apa ya, dia lebih terang ya, lebih terang dari kabel yang lainnya lampunya. Berarti di warna biru ini adalah untuk ke jalur wiper yang cepat ya. Oke guys, jadi sudah ketemu ya. Kita matikan saja wipernya. Oke guys, berarti nanti untuk di intermittent universal ini yang kabel biru ini nanti akan menuju ke kabel yang biru ini ya. Tinggal kita jumper aja, nanti kita langsungkan aja. Oke guys, jadi sebelum pemasangan akan saya simulasikan dulu ya untuk cara kerja dari intermittent universal ini ya. Oke guys, jadi dari kabel hitam dan merah sudah saya sambung langsung ke aki ya. Yang merah dan yang hitam, dan yang biru ini saya pakai menggunakan sebuah lampu seperti ini ya. Oke guys, jadi akan kita tes ya. Nah, ini akan saya hidupkan. Oke guys, jadi sudah berfungsi ya. Jadi seperti inilah cara kerjanya. Dia memberi jeda ya untuk hidup lampunya, dan ketika saya putar lagi untuk setelannya, lihat hidupnya jadi agak lama ya jedanya. Dan kita ketika putar ke kiri lagi, untuk hidupnya akan lebih lama dia ya. Untuk jedanya semakin ke kiri semakin lama ya. Dan jika kita putar ke kanan, jedanya semakin cepat ya. Lihat. Oke guys, jadi seperti itulah cara kerja dari intermittent universal ini ya. Oke, lanjut untuk menyambung kabel birunya ke kabel berwarna biru yang ada di dinamo wipernya ya. Oke guys, jadi untuk instalasinya sudah saya sambung ya. Jadi kabelnya hanya saya jumper seperti ini ya ke kabel yang warna biru, karena ini warna biru ini kabel yang menuju ke apa ya, dinamo yang cepatnya ya, untuk wiper cepatnya. Dan yang untuk low-nya ini yang berwarna putih ini ya. Oke guys, jadi kita tes dulu ya untuk wipernya. Oke guys,
pastikan kunci kontaknya di on kan dulu ya, supaya kabel-kabel yang ada di wipernya itu positifnya aktif ya. Oke guys, kita coba ya. Lihat, berfungsi ya. Ini saya putar jedanya. Lihat, jadi untuk wipernya sudah ada jeda ya. Oke guys, jadi pemasangannya berhasil ya. Oke. Oke guys, selanjutnya tinggal merangkai kabelnya ya, supaya lebih rapi ya, tidak langsung ke aki. Oke guys, jadi tinggal langsung memasang modulnya ini ke dalam kabin ya. Akan saya lengketkan di dashboardnya. Dan untuk kabel ini, kabel positifnya nanti saya jumper juga ya di ACC yang warna ini ya, warna kuning. Warna kuning ini adalah kabel 12 volt ACC ya untuk dinamonya. Dan untuk negatifnya nanti akan saya langsungkan ke rangka mobil ya. Oke guys, jadi untuk penyambungan kabelnya sudah selesai ya, sudah saya sambung. Dan untuk penyambungan kabelnya, ini tadi yang kabel warna biru ya, kabel warna biru yang langsung dari intermittent universalnya. Karena kabel yang nggak sampai, jadi saya sambung ya, saya sambung ke ini tadi yang kabel biru untuk jalur wiper cepatnya. Dan yang kabel hitam ini adalah untuk positif ACC dari apa ya, intermittent universal tadi ya. Jadi saya tidak mengambil ACC dari dalam cabin ya, karena untuk dinamo ini pasti membutuhkan ampere yang besar ya untuk 12 voltnya untuk positifnya. Jadi supaya aman dan tidak mengganggu kelistrikan di dalam cabin ya, karena dia pasti dinamo ini membutuhkan ampere yang besar. Jadi saya ambil langsung dari kabel yang warna hitam ini ya, karena kabel hitam ini juga ACC ya, sama, dan ukuran kabelnya pun besar ya. Jadi supaya tidak mengganggu kelistrikan yang ada di dalam kabin dan pastinya lebih aman ya. Jadi saya ambil langsung dari kabel dari langsung dinamo ya. Oke guys, jadi untuk kawan-kawan yang memasang ini juga lebih baik ambil kabelnya langsung dari dinamo ya, karena kabel dinamo ini ukurannya lebih besar ya, karena dia pasti ampere yang akan di apanya pasti besar juga ampere ya yang dibutuhkan ya. Beda dengan untuk di dalam cabin ya, seperti audio atau yang lainnya, pasti kabel ACC atau untuk lampu-lampu hanya memerlukan kabel yang kecil ya dan ampere yang kecil. Jadi jika kawan-kawan mengambil ACC-nya dari dalam cabin, itu saya rasa lebih beresiko ya. Oke guys, mari kita langsung tes, coba ya, hidupkan. Oke guys, ini saya sudah berada di dalam mobil ya, dan kunci kontak sudah hidup ya, posisi on. Oke, langsung kita coba ya untuk intermittennya. Oke guys, terlihat ya, sepertinya ada sedikit error ya untuk intermittennya. Lihat, dia ada naik sedikit ya. Oke guys, sepertinya ini ada masalah di bagian input 12 voltnya ya, untuk positifnya yang kabel warna merah ya. Karena tadi sudah saya tes juga untuk mengambil jalurnya lewat ini ya, ACC dari dalam kabin, tetap sama ya. Dan kabelnya pun jadi agak panas ya untuk kabel ACC dari dalam kabin ini, karena kabelnya berukuran kecil ya. Sementara itu kabel yang di dinamo itu berukuran besar ya dan membutuhkan ampere yang besar. Dan ini pun sudah saya sambung tadi ya, langsung ke kabel di dinamo wipernya, tapi tetap agak error ya sepertinya. Jadi untuk mengatasinya,
saya akan tambah relay nanti ya. Jadi jalurnya akan saya langsung ambil dari aki menggunakan relay ya. Oke guys. Oke guys, jadi di sini sudah saya rakit ulang ya menggunakan relay, dan relaynya tuh wajib relay kaki 5 ya guys. Oke guys. Jadi usahakan relay kaki 5 dan relaynya tuh usahakan yang bagus ya. Yang bagus, yang bermerek, ataupun bisa pakai punya sepeda motor ya. Punya relay starter sepeda motor Vario 150 ya. Bisa cari yang orinya karena kualitas relay ini sangat menentukan sekali ya untuk ketahanannya. Oke guys, ini yang saya pakai adalah relay kaki 5 punya sepeda motor Vario ya. Punya Vario. Oke, jadi kakinya sama aja ya. Karena saya rasa untuk relay saya lebih yakin punya sepeda motor buat yang Vario karena kualitasnya lebih bagus ya. Bisa juga menggunakan merek Bosch ya, setidaknya merek Bosch. Oke guys, jadi untuk pemasangan pertama tadi ada kesalahan ya guys. Untuk di jalur ini kabelnya itu tadi kan saya ambil di jalur yang kabel tuh dinamo yang cepat ya, dan untuk dinamo cepat itu pemasangan yang seperti tadi itu sangat salah sekali guys ya. Jadi tidak bisa mengikuti panduannya untuk dinamo yang 5 kabel ya, dinamo wiper yang 5 kabel. Jadi setelah saya cek jalurnya, ternyata yang biru tadi ini adalah kabel untuk wiper yang lambat ya, dan yang wiper yang cepat itu adalah yang berwarna kuning. Jadi tadi maaf ya, pemasangannya ada yang salah, dan untuk teman-teman di rumah yang ingin memasang intermittent universal, jangan sekali-sekali coba memasangnya ke kabel yang jalur cepat ya, karena setelah saya browsing tentang cara kerja dinamo wiper itu, ketika kita menyambungnya di kabel dinamo yang cepatnya, maka akan terjadi error ya, terjadi error dan mengganggu seluruh kelistrikan di mobil ini ya. Karena tadi setelah saya coba, saya tes ke kabel jauhnya, itu lampu berkedip ya. Lampu berkedip ketika intermittent aktif. Saat lampu hidup, dia akan ikut berkedip ya, mengikuti dari dinamo wipernya. Ternyata ada terjadi konslet sedikit ya. Oke guys, jadi penyambungan di kabel jauh itu, ketika intermittent itu memberikan sinyal positif 12 volt, di jalur kabel dekat ini menjadi negatif ya. Jadi sangat bahaya sekali jika kita menyambungnya ke kabel yang jalur cepat ya. Jadi di sini saya rubah menjadi ke jalur lambat ya, sesuai standar untuk intermittent di bawaan mobil ya. Semua mobil menggunakan jalur yang lambat ya, tidak menggunakan jalur cepat, karena jika kita menyambungnya ke jalur cepat akan terjadi korsleting ya di jalur dekat. Karena saat aktif jalur cepatnya, di jalur yang pelan ini arusnya jadi negatif ya, jadi akan terjadi konsleting di dinamonya, dan itu sangat bahaya sekali ya. Oke guys, jadi ini sudah saya rubah ya. Jadi ini ternyata yang biru ini adalah kabel untuk jalur yang dinamo lambat. Saya potong 2 ya, saya potong 2 seperti ini, saya pisah, saya potong, dan ini kabelnya menuju ke relay kaki 5 ya. Oke guys, jadi untuk yang kabel merah tadi saya ini ya, saya jumper di nomor 87 ya, 87 paling pinggir. Dan yang untuk kabel hijau yang satunya lagi, yang dari kabel sana tadi, saya sambung di 87A ya, sebelahnya seperti ini. Dan yang di 30 ini langsung ke aki ya, langsung ke aki. Dan yang untuk 85 dan 86 itu dari intermittennya tadi ya, yang kabel warna biru ke kabel hijau ini ya, ke 85, dan 86 nya tuh ke negatif ya, ke rangka, bisa ke rangka atau langsung ke aki ya. Oke guys, jadi cara kerja wipernya ini, ketika intermittent aktif, dia akan mengaktifkan relaynya ya, dan akan memutus arus yang di sini ya. Ini akan menjadi terputus ya. Dan ketika aktif, kabel yang dari aki akan langsung mengalir ke sini ya. Jadi negatif yang dari wiper lambat itu terputus ya. Ini tadi.
Dan ketika intermittent dimatikan, ini akan menyatu ya dari relaynya tadi. Oke guys, mungkin sedikit agak ribet ya penyampaiannya, jadi memang pemasangannya harus lebih teliti ya. Agak sedikit ribet pemasangannya karena demi keamanan kelistrikan di mobil ya. Dan tadi pun setelah saya hidupkan intermittent yang sebelumnya pemasangannya yang salah, mesin jadi berebet-berebet ya ketika intermittentnya aktif, jadi sangat bahaya sekali ya guys. Untuk perkabelan di mobilnya bisa jadi kacau ya. Oke guys, jadi pemasangannya seperti inilah yang benar ya, menggunakan relay kaki 5 ya. Oke, akan kita tes ya. Oke guys, di sini posisi mobilnya sudah hidup ya. Kunci kontaknya sudah on dan lampu saya hidupkan ya, saya tes apakah lampunya akan berkedip lagi ketika saya hidupkan intermittent. Oke guys, intermittent sudah aktif ya dan tidak ada kedipan di lampu ya, berarti untuk kelistrikannya sudah aman ya, jalurnya sudah aman, lampunya tidak berkedip lagi ya. Karena jika lampu berkedip berarti ada kesalahan pemasangan dan dikhawatirkan akan merusak kelistrikannya ya, akan mengacaukan kelistrikannya dan dapat mengakibatkan bolanya putus ya, karena ikut redup ya. Oke guys, jadi pemasangannya seperti inilah yang benar ya. Oke guys. Oke guys, jadi tadi seperti itulah ya untuk pemasangan intermittent universal di dinamo wiper dengan 5 kabel ya. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat, dan jika ada yang mau ditanya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.